Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Aku cuma mau ke Pak Frans. Enggak, lanjut aja. Boleh. Oke, Bro Damang, tunggu dulu. Saya ingin mengatakan tentang najalah tadi ya, yang di dalam Al-Quran. Itu mungkin kata majalah juga diambil dari kata itu kok, mungkin najalah. Jadi majalah bahasa Indonesianya. Lalu tunggu dulu. Seperti majalah. Tunggu. Iya. Tunggu. Ngarang aja. Mungkin. Gini, Bang. Gini. Boleh. Tunggu dulu. Intinya bukan itu yang mau saya katakan. Intinya tadi kan saya mengatakan bahwa perkataan Tuhan, perkataan Bapa, Injil itu dari kitab Zabur ke sini sampai kitab Wahyu, ya itu namanya Injil. Masih bagian dari Injil. Nah, lalu saya bilang Taurat sampai ke Kitab Penciptaan itu bukan Injil loh. Kalian kok malah tertawa. Tertawanya begini, Pak. Salah. Tunggu dulu, Damang. Kan tadi kan najalah itu kan terang. Lalu menjadi Injil. Tambah kata menjadi penerang. Siapa itu penerangnya? Yesus. Itu kan terang. Sedangkan kalau kisah penciptaan dimulai dari gelap. Awalnya gelap gulita. Nah, itu kan jelas-jelas beda tuh. Jadi Allah yang esa itu berbeda dengan Yesus, berbeda dengan Sang Putra. Intinya seperti itu. Jadi sebenarnya saya sering keberatan kalau orang-orang Kristen mengatakan bahwa Allah itu yang menciptakan, ya itu Yesus sendiri. Tidak, lain, beda. Kan antara terang dan gelap itu kan dua sisi yang berbeda. Saya tanya apa Pak kira-kira? Itu saja dulu sih. Gini Pak, menunjukkan bahwa kata-kata bukan soal terang-terangnya, nggak ada urusan. Menunjukkan bahwa ketika Al-Quran ketika Al-Quran mengatakan Injil, ya, yang ada pada Nabi Isa, Al-Quran ini punya tanggung jawab menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Tenang, Injil itu kami turunkan kepada Isa dengan asal kata najala, adanya penambahan alif. Sama seperti ada kata-kata dasar ya, karama dimasuki jadi alif jadi akrama. Artinya apa? Karama artinya mulia, akrama artinya memuliakan. Menunjukkan apa? Ada satu kata penambahan, adanya makna yang berbeda. Kata najala dimasuki alif jadi injila ataupun injil. Artinya apa? Terang kata dasarnya. Udah. Injil artinya apa? Penerang, karena ada alif, sama kayak akrama tadi. Oke, sampai situ udah paham. Sekarang yang jadi masalah sebesarnya, kalau majalah kita bilang, majalah nggak bisa dia. Kenapa? Karena ada nun. Kalau ditambahin mim jadi manjalah. Dunia nggak boleh dibuang. Oke, sampai situ. Yang jadi masalahnya ketika Bapak mengatakan Injil yang tertulis di dalam LAI Injil itu ngambil dari mana Bapak? Kitab Anda berbahasa Ibrani, kitab Anda berbahasa Yunani. Apa itu menyematkan kata evangelion. Evangelion ini sehingga diartikan jadi Injil, gimana caranya? Oh, oke. Kalau tentang Injil dalam Alkitab itu sendiri, itu sebenarnya ditulis pada zaman Polikarpus. Dinyatakan oleh Polikarpus bahwa itu ditulis oleh keempat orang yang namanya Matius, Markus, dan Yohanes. Itu zaman Yohanes yang dalam kitab Wahyu ini. Nah, itu kan dia punya guru atau teman gitu namanya Polikarpus. Lalu saya mudahkan lagi Bapak, paling mudah. Seiring berjalannya waktu itu dikanonkan oleh bapak gereja pada abad-abad pertama itu dan seterusnya sampai sekarang. Itu perjalanannya saya belum tahu, saya belum mengarah ke itu. Tapi saya kembali lagi kepada kitab suci yang berbahasa Indonesia ini. Itu sebenarnya saya mau tahu KBBI itu dapat dari mana yang mengatakan bahwa kitab suci agama Kristen adalah Injil, Alkitab. Itu sebenarnya salah, bukan Alkitab tapi Injil. Karena saya dulu belajarnya lebih salah lagi. Itu lebih salah lagi, Pak. Oke, tunggu dulu Bro Damang. Satu pertanyaan untuk Bro Damang. Apakah Isa yang diceritakan dalam Injil di Al-Quran itu sama dengan Yesus? Sama. Oh, berarti kita berbeda.
Saya Oke, saya tunggu. misalnya Bentar lagi kita diskusi masalah itu. Kita diskusi ini dulu. Bapak Oke, ketika siap. mengatakan Injil. Gini, paling mudah, Pak. Kata-kata serapan dari bahasa Indonesia. Contoh, ekonomi. Kata-kata ekonomi mengambil daripada bahasa Yunani ekosnomos. Demokrasi. Diambil daripada kata demos dan kratos ya. Gitulah, krosos entah apa gitulah. Menunjukkan apa? Ada serapan katanya. Sekarang gini, Injil serapan katanya kalau kami bisa jawab dari najala ditambahkan alif, di apa itu ditambahkan alif di atas wazan di atas wazan akrama, di atas wazan af'ala. Jadi Injila, Injil. Punya jawaban kami ya, punya landasan dasar ya. Sekarang gini, Bapak ketika mengatakan oh nggak benar tuh Alkitab, yang benar Injil. Nah, Injil ini ambil dari mana? Sedangkan serapan katanya evangelion. Bagaimana evangelion itu jadi Injil? Baru boleh gini, kitab Bapak apa namanya? Evangel. Boleh karena serapannya dari Evangelion. Kitab apa apa namanya? Geligelion. Boleh karena apa? Ngambil dari Evangelion. Kitab abang apa namanya? Kitabnya boleh nggak? Boleh. Kitab abang apa namanya? Namanya kitab boleh. Karena apa? Serapannya dari sini. Kalau kami punya serapannya dari najala menjadi Injil. Kalau Bapak, Injil itu ngambil dari mana? Sedangkan serapan kata Bapak itu evangelion. Kalau evangelion jadi boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi jangan ngambil nama Injil ya, gitu. Nggak boleh. Oke. Saya ini entah saya dapat pikiran logika dari mana saya tidak tahu, tapi saya akan mencoba berlogika tentang bahasa Inggris. Kata bahasa Injil Inggris kan, nggak tuh? Tunggu dulu kan. Ngiri-ngiri pagi Kitab ini ya. yang duluan Bible atau Bible sama Alkitab berbahasa Indonesia kan duluan Bible, duluan bahasa Inggris, baru berbahasa Indonesia. Nah, kata Injil itu diambil dari kata in dan jail. Jail itu penjara, in itu di dalam, berarti di dalam penjara. Injil. Injail. Iya. Di dalam. Makin pagi makin aneh, belum siang. Ketika seseorang Pagi aja udah baru aneh. mempelajari Injil, kisah Yesus, nah itu orang itu sebenarnya dia sedang dalam penjara. Jadi ketika dia akan bebas, ketika dia sudah ketemu siapa itu Yesus, siapa itu Bapa, apakah engkau yakin akan penyelamatan dibawa oleh Yesus ya, yakin ya dan amin, engkau keluar dari penjara itu dan engkau bebas dan engkau bebas kemana Pak. saja, engkau Daripada bebas ngarang, saya mengarungi tunjukkan dunia data. ini. Udah diem, Pak. Gitu. Ini Itu baru. orang ini Udah, jangan bahasa ngarang. Inggris antara in itu masuk atau di dalam, jail itu Dalam penjara, arti Injil di Bapak dalam kalian. penjara, iya. Enggak, Pak. Tunggu. Diambil dari kata-kata in hell. Dalam neraka. Lanjut. Enggak. Gini, Penjara itu Pak, kan gini. api Astagfirullah. penyucian. Aduh, Pak, gini. Kita sepakat dulu bahwasanya Injil itu yang membawa itu Yesus atau bukan? Coba. Yang memulai Injil itu Yesus atau bukan? Kita sepakat dulu. Yesus tidak menggunakan kata Injil. Itu bahasa Ibrani saya tidak tahu. Loh. Bahasa Ibrani saya tidak tahu. Injil itu bahasa Ibrani rupanya. Bukan bahasa Ibrani. Nah, terus Bahasa Ibrani ada. Saya tidak tahu nama bahasa Ibrani apa itu, saya tidak tahu. Lupa. Injil itu dari Ya kan, pada Evangelion yang- bukan? Injil itu dari Evangelion bukan? Evangelion itu lebih tepatnya kepada apa namanya, nubuat Bapa, lalu kisah Yesus, lalu kisah para rasul. Oke, lalu berarti Evangelion itu perkataan Paulus dan Evangelion lain-lain itu- sampai kitab Wahyu. Ah, Oke. itu namanya Evangelion itu artinya apa? Apa artinya Evangelion? Lebih Coba. pada gitu. Apa artinya Saya Evangelion? sudah bilang saya lupa. Tanya saya yang lain, silakan. Kalau ada yang mau naik, itu masih bisa Evangelion, tempat itu. Evangelion itu kabar baik. Evangelion itu kabar baik, Pak. Yang tolong Oke. sekalian naik dong. Ya saya tahu, saya kasih tahu ini. Saya kasih tahu, Evangelion itu kabar baik. Percaya nggak sama saya? Saya percaya. Nah, pertanyaan saya, Evangelion yang atau kabar baik yang dimaksud, apakah kabar baik itu Yesus atau bukan Yesus? Yesus. Yesus ya, Pak Andreas Yesus. Yesus.
Oke. Kalau Pak Franz? Kabar baik Bang, itu sorry. Bang, maaf, saya izin turun dulu. Nanti pertama setelah kerja Yesus, saya mau ikut pertama lagi. Yesus. Oke, Oke, benar. follow ya, Siap. follow ya, Bang, ya, follow ya. Kepada Terima kasih. roh kebenaran yang adalah Roh Kudus. Iya, evangelion itu artinya Yesus bukan? Yang dimaksud Yesus bukan? Yang dimaksud Yesus atau bukan? Kita sepakat dulu di situ. Kalau saya tidak salah ingat kayaknya bukan Yesus. Berarti Injil bukan berasal dari evangelion. Sepakat? Tidak tahu. Aduh, terus yang ditahu apa? Ini aja ya. Kenapa kok saya pribadi ya, tunggu ya. Ya kita gampang lah itu nanti. Ini akidaman, nanti kalau saya salah tolong diluruskan ya. Ini Kamus Al-Ma'ani nih. Kok ini ya, ini Injil ya. Bro Damal, saya numpang Musola nyimak di ini. bawah aja ya, sambil saya mau mempelajari tentang apa itu evangelion. Baru nanti saya naik lagi. Baru mau ditunjukkan. Salam. Kabur. Oh, silakan. Oke, Baru mau silakan. ditunjukkan kok. Iya, lanjut. Akidaman kalau saya salah tolong diluruskan. Alkitabul Al-Munazzala ala Isa bin Maryam. Alaihissalam ya. Ini ya, mana ya? Ini alaihissalam. Jadi kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, gitu kan. Wa huwa min an-najlu. An-najlu ya? Betul lagi? Benar. Atau an-najli ini, an-najlu ya? Enggak, kalau ada min wahwa min najli gitu. Oh ya, wa huwa min najli. Nah, ini berasal dari kata an-najli. Wa huwa al-aslu. Ini adalah artinya adalah pokok. Asal kata. Asal kata, pokok atau dasar. Ya. Apa ini? Akidaman. Itu asal bagi itu asal bagi segala ilmu-ilmu dan hukum. Ya, Injil. ilmu-ilmu dan hukum wa hikmah ya ini ya, wa hikmah ya. Hikmah hukum boleh, hikmah boleh. Nah itu, jadi itu. Nah kalau yang evangelion, mohon maaf nih, kalau yang evangelion nih saya kasih tempe ya, Anda ya Pak Frans. Evangelion itu yang disangka-sangka adalah Injil berasal dari kata evangelion. Coba kita baca di sini. Ini ada namanya inskripsi pri nih. Kita cek di sini. Kita akan terjemahkan di sini ya. Ya ini kita terjemahkan di sini. Agustus sebagai anak Tuhan yang kelahirannya menandai dimulainya apa? Kabar baik. Atau evangelion kan? Nih, bagi dunia itu dipotong Bukan, pada tahun itu Evangelion. Ini evangelion, Pak. Evangelion ini. Evangelion itu bukan Evangelion. Loh, Bapak bisa beda. baca Yunani nggak? Tulisannya Ini beda. saya kasih. Ini coba dibaca dari sini. Oh, dari sini. Nih. Coba dibaca. Coba Itu nih. apa trikora itu apa? Kok tri ini gimana? Ini bahasa Yunani. Oh, Kora dibaca bahasa Indonesia enggak tuh? Bener-bener Bang Ardi nggak boleh kayak gitu, Bang Ardi. Bang Ardi nggak boleh kayak gitu. Itu yang tertulis ya Bang Ardi ya. Trikora bener. Itu PlayStation tuh. Tuh yang terakhir sebelum warna merah PlayStation tuh. Trikora katanya. Astagfirullahaladzim. Ujungnya PlayStation tuh cari baca tuh. PlayStation lah tuh. Ya Allah. Gini, Bang Ardiansyah, sebenarnya kita belum ketemu karena perbedaan pandangan kita berbeda. Ini loh, saya kasih tahu. Ini tulisan apa? Intinya di situ. Ini tulisan apa? Jawab dulu. Ini tulisan apa? Tidak tahu, saya bukan orang Yunani. Ya makanya saya orang kasih tahu. Indonesia. Kalau Bapak nggak tahu, saya kasih tahu. Jangan ngeyel gitu loh. Oke, silakan. Silakan. Di auton Evangelion Touteo. Ya, jadi Agustus ini dianggap sebagai Evangelion. Agustus ini, nih ya, nih Agustus ini dianggap sebagai kabar baik atau Evangelion. Jadi bukan Yesus yang pertama kali. Agustus sebagai anak Tuhan atau Touteo, ya, Touteo, Huio Touteo, ya, yang kelahirannya menandai dimulainya kabar baik atau Evangelion. Ini Evangelion bacanya Pak. Jangan ngeyel.
Bagi dunia itu dipotong atau dibuat pada tahun iya. 9 sebelum Masehi, beberapa tahun sebelum kelahiran Yesus. Duluan mana? Yesus berarti menerima evangelion, berarti duluan mana sama Agustus? Agustus 9 sebelum Duluan Masehi. Kaisar Agustus. Iya. Berarti Duluan Kaisar Agustus ini menerima Injil bukan? Menerima. Oh, Karena berarti bukan itu kan- Yesus ya. Iya. Berarti dia bukan Yesus ingin yang menerima menjalankan Injil ya? perintah Tuhan, perintah Bapa tentang karya keselamatan perjanjian baru yang Loh. dilakukan oleh Yesus di Yerusalem. Kok nggak nyambung sih? Ini loh. Pertama Kok nggak kali nyambung bagaimana? evangelion, pertama kali Memang evangelion. itu kan Dengerin. nubuat Bapa duluan. Iya, silakan. Dengerin. Ini yang nerima evangelion ini Yesus atau Agustus? Agustus. Bukan Yesus kan? Bukannya karena Yesus belum lahir. Lah ya makanya itu berarti kitab Anda Injil itu bukan berasal dari evangelion, bukan. Ya memang kitab Anda Injil itu bukan berasal dari evangelion, bukan. Lalu berasal dari mana? Loh, Injil itu An-Najlu ini loh, Injil ini loh. Udah dijelaskan ini loh. Loh ya, saya tadi Intinya buka ini itu apa ini? anak domba yang menerima itu tangan Bapa dari tangan Tuhan itu ada dalam kitab Wahyu bab 5 ayat 7. Astagfirullah, nggak nyambung. Itu Ini saya kasih tahu. Bapak Oke, saya kita kasih masuk tahu. siaran lagi. Ya, Dengerin, masuk siaran dengerin. lagi, silakan. Bapak saya Ya, kasih ya. tahu sebelum kitab Wahyu ditulis ini sudah ada. Oke, Paham? terus Duluan mana kitab Wahyu atau ini? Atau inskripsi Priene ini? Duluan mana? kalau kitab Wahyunya ya duluan itu. Tapi kalau gulungan kitab yang diberikan ya dia duluan gulungan kitab yang diberikan. Ya Allah ya Rob, nggak nyambungnya ya Allah. Itu ada dalam bahasa Ibrani-nya, bahasa Yunani-nya saya tidak tahu. Itu ada gulungan kitabnya. Astagfirullahaladzim. Itu yang duluan. Makanya kenapa Anda jadi Kalau kitab kafir Wahyunya sekarang? belakangan memang. Karena Anda saya kasih tahu ke sebuah bagi Anda saya keilmuan, kafir. Anda ngeyel. Bagi Ya, memang saya kafir. Anda itu siapa ya? Hah? Memang Saya tidak kafir karena saya mengakui Allah yang esa. Enggak. Saya mengakui Allah yang esa. Anda menganggap kitab Anda sebagai Injil. Halo. Dengerin. Damang, kata Dengerin. kafir itu apa? Coba tanya Damang. Mana udah diam. Anda mengakui kitab Anda sebagai Injil. Injil itu bukan kitabmu. Salah. Kitabmu itu dengerin baik-baik ya. Kitabmu itu ada di Markus 1 ayat 1 atau di Matius 1 ayat 1. Archeto evangelion iso Christo huioteu. Kalau kamu mau sebut kitabmu, inilah permulaan kabar baik dari Yesus. Ya dengerin. Inilah permulaan kabar baik dari Yesus Kristus anak Tuhan, kan begitu. Di sebagian manuskrip tidak ada huioteu-nya. Nah, jadi kitabmu itu sebutlah evangelion, jangan Injil. Jangan Injil, karena Injil tidak diturunkan. Dengerin, karena Injil kalau kamu mendasarkan Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa, berarti salah. Karena apa? Karena evangelion pertama kali diturunkan kepada Agustus. Tidak, bukan jangan Nabi Isa dulu, karena Nabi Isa itu lain dengan Yesus, beda. Lain. Bukan kepada Yesus. Saya akan mendalami, saya akan membuktikan bahwa Isa itu adalah Roh Kudus. Isa itu adalah Roh kebenaran. Lanjut. Dengerin. Kalau kamu menisbatkan bahwasanya Injil itu dari evangelion, saya nggak setuju. Kenapa? Karena evangelion itu bukan diturunkan kepada Nabi Isa pertama kali, tapi kepada Agustus. Ini inskripsi ya. The Priene Calendar of Inskripsi. Tahu nggak inskripsi itu apa? Jangan inskripsi. Isa dulu. Yesus dulu dong. Yesus dulu sama para murid Petrus, Paulus dan kawan-kawan. Jangan Isa dulu. Bukan Yesus lain, beda. Ya Allah, bodohnya luar biasa ya teman-teman. Alhamdulillah saya nggak bodoh kayak gini ya.
Kedua karena Mas, kita telinganya belum dikorek ketemu, dulu karena Pak kita belum Frans, Pak ketemu. Frans. Kalau naik ke sini Yesus telinganya dan dibersihin Isa dulu itu coba Pak Frans. berbeda. Aduh. Yesus dan Isa itu berbeda. Udah sebelum masuk ke Anda situ dari gini. Agustus Mungkin mau langsung AKRD, ke Isa bentar, nggak bentar, bisa. Bang Frans. Anda menabrak Yesus dong. Iya Kalau iya iya Anda langsung nanti ke Isa. oke ya jadi Bang Ardi kan mungkin dia nggak tahu kalau serapan katanya dari Evangelion. Coba Akhirdi buka di ini Markus 1:14 kan ada kata Injil di Oh, Alkitab iya. Sabda. Alkitab Sabda. Evangelion itu Evangelion juga. Biar dia Oke. tahu asal katanya benar dari situ Iya. gitu. Bukan kita. Iya. Bagi dia ini kita sedang mengada-ngadakan gitu. Nah, kita buktikan dulu, kita ajarin dia dulu kitabnya gitu. Markus 1:14 ini kan. Nah, di Alkitab Sabda coba. Nah, langsung diambil serapan katanya Akhirdi dijelaskan bahwa itu dari Evangelion. Baru nanti Akhirdi bahas yang masalah Agustus itu. Ya, Kalau ini itu nggak- juga nggak paham, nah kita cari rumahnya, kita bakar. Ya oke ya kita cek lagi ya. Tunggu. Masih loading ya. Nah ini Markus 1:14 ini kan memberitakan Injil Allah. Injil ini bahasanya apa di sini? Dia digunakan di sini Evangelion. Tuh. Evangelion digunakan di sini. Diklik aja Akhirdi biar ada bacaannya. Diklik aja di Evangelion tuh. Tuh, Evangelion. Nah, udah dapat Pak. Bahasa asli daripada Injil yang ada di KBB di LAI itu diambil dari Evangelion. Ya. Paham sampai situ? Nggak tanya dulu sampai nggak dia tuh? Sampai enggak? Iya, tapi kan sekarang kan sudah dituliskan di dalam Alkitab berbahasa Indonesia. Wah, nggak nyambung. Nah, yang ya. jadi pertanyaannya Injil itu dari mana? Kok dia ngambil kata Injil? Padahal dia punya katanya Evangelion. Padahal dia bisa nulis Artinya gini, Yesus memberitakan Allah. Bisa, nggak mesti harus pakai Injil. Nah, Oke, kata sunat juga di dalam Al-Quran tidak ada perintahnya, kok tidak ada kesunat katanya ini itu. gimana ini? Udah Pak, jangan kemana-mana. Pak Frans nggak nyambung. Udah dijelaskan. LAI mengambil kata mengambil Injil ini lo Injil. Anda ingin mengambil Ini- kata Injil saya akan mengambil kata sunat. Hei, Injil itu punya Islam. Jangan diambil-ambil. Saya tidak tidak meyakini Injil itu dari Evangelion. Saya tidak meyakini itu. Kenapa? Karena jika saya meyakini Injil itu dari Evangelion, berarti saya meyakini Injil itu diturunkan kepada Agustus. Saya nggak mau. Paham? Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa, bukan kepada Agustus. Karena mula-mula kata Evangelion atau kabar baik ini bukan diturunkan kepada Yesus, tapi kepada Agustus. Oke, iya. Paham nggak? Tunggu. Paham nggak? Nggak, paham dulu nggak? Paham nggak? Iya, itu tunggu. Apa? Iya, paham. Itu pemahaman tunggu. Anda? Apa? Kata Injil yang dari Agustus. Tunggu dulu. Kata Injil itu kepada Nabi Isa. Oke, sampai situ oke. Tapi yang Anda harus pahami dulu, Isa itu bukan Yesus. Lalu Injil cerita Yesus yang ada dalam Injil di Alkitab berbahasa Indonesia, di kitab suci berbahasa Indonesia yang namanya Alkitab. Itu kan ceritanya berbeda dengan. Nah terus kalau Injil, Yesus bukan Injil, Yesus bukan Isa, Anda dapat Injil dari mana? Dapat kata Injil dari mana Anda? Coba. Kalau Yesus bukan Isa, Anda mendapat kata Injil dari mana? Kenapa kok sama dengan umat Islam? Kenapa kok Anda yang dari menyamai-nyamai? Alkitab. Kata Ada nggak? Injilnya Ada sama, nggak? kata Allahnya sama. Loh? Alkitabnya diambil dari Loh? Al-Quran, iya. Loh? Tapi kan isinya kan beda. Hei Pak, dengerin Pak. Pak dengerin ya. Pak Frans dengerin ya. Isinya beda. Dengerin, Pak Frans. Pak Namanya Frans. memang sama. Allahnya juga sama. Diam dulu Pak. Coba tunjukkan di mana teks asli dari bahasa Yunani tertulis Injil. Coba tunjukkan Pak. Mengakui iya itu Tunjukkan di mana teks asli bahasa Yunani tertulis Injil. Tunjukkan.
Saya kan sudah mengakui Injil Apa? dari Al-Qur'an iya. Kata Allah dari Ya Al-Qur'an sudah iya. selesai. Kalau memang udah nyolong ya berarti ya. Kata Alkitab, Ya, kata ya, udah. Alkitab dari Nyolong ya. Al-Qur'an. Iya udah nyolong ya intinya ya. Sepakat dulu nyolong. Tapi isinya Sepakat iya sepakat dulu. Yang penting nyolong kata-katanya kan. enggak, tidak. Loh? Diberikan, bukan Ya nyolong. Allah diberikan. Siapa yang memberi Pak? Siapa yang memberi? Para tokoh Kristen yang pada zaman itu yang bekerjasama dengan LAI Loh, lalu membuat kok tokoh Kristen kitab suci yang namanya diberikan Alkitab itu berbahasa yang namanya diberikan itu ada yang memberi ada yang menerima. Yang memberi siapa? yang memberi tokoh-tokoh Bapak bekerja Kristen pada zaman Kok- sekitar abad 19. Mereka yang menerjemahkan dari bahasa Yunani. Nyambung nggak? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala Dari bahasa wabarakatuh. Melayu ke bahasa Indonesia diberikan kepada Kristen-Kristen Indonesia khususnya Enggak pada saya begitu. Gini Pak, gini. Enggak, tidak. Gini Pak. Gini, Isinya, saya mau isinya. Anda bilang Mau bahwasanya judulnya apa, kata judulnya apa, kayak Injil. enggak. Dengerin. Anda bilang kata Injil itu dari Al-Qur'an, betul ya? Betul ya? Diambil dari Al-Quran iya. Tapi Diambil kan dari Al-Qur'an. itu Yang mengizinkan, sekarang pertanyaan saya, siapakah yang mengizinkan kata Injil itu diambil dari Al-Qur'an? Yang memberi izin siapa? Oke, sekarang saya tanya dulu. Jangan Al-Quran kemana-mana, buatan yang di Mesir tahun dijawab tunggu dulu. Nggak bisa, Tahun nggak bisa, sekitar nggak bisa, 1924 kah nggak atau bisa, 19 berapa itu? nggak bisa. Itu yang Jawab dibuat dulu di Mesir. pertanyaan saya. Yang sekarang Nggak sudah bisa, dibuang oleh negara Arab. nggak bisa. Tidak Pertanyaan dipakai. saya, Bahkan di negara Arab sudah dibuang, siapakah dibakar, yang dibuang memberikan ke dalam got. izin Al-Quran teman-teman itu Kristen tidak dipakai. mengambil Dan mereka akan kata memakai yang Injil sebelumnya, itu? Siapakah yang di abad yang ke-7 memberikan itu. Injil? Silakan dijawab pertanyaan saya. Silakan jawab Sekarang pertanyaan kalau saya. seandainya yang dibuang Al-Quran itu yang dibuat di Mesir, Nggak nyambung sini, nggak bahas Al-Quran Pak. Ini nggak bahas itu. tunggu dulu. Nggak bisa, nggak bahas itu. Saya bertanya, siapakah yang memberikan izin? Ya, Tapi itu bukan kitab suci agama Kristen. siapakah yang memberikan izin kata Injil itu diambil oleh orang Kristen? Yang memberikan Injil itu siapa? Iya, tunggu Siapa? dulu. Sekarang Siapakah yang memberikan izin, Pak? Jawab. Anda tahu Al-Quran Siapakah buatan yang memberikan izin, Pak? Jawab. sekitar tahun 1924. Siapakah yang memberikan izin? Tidak, enggak. Al-Quran itu. Tunggu dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Akhi Ardiansa, Apakah- ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka tuli, mereka buta. Tulinya apa? Nggak Apakah dengar Anda- apa yang ditanyakan. Butanya apa? Dia nggak lihat di bawah kuning semua, ketawa. Dia nggak lihat. Terserah mereka mau tertawa saya mau. Dengerin. Kalau yang namanya diberikan, dengerin Soal ya. prinsip. Dengerin. Kalau yang namanya diberikan, pasti ada yang memberi dan ada yang menerima, betul nggak? Betul nggak? Pertanyaan saya, siapakah yang memberikan izin kata Injil itu boleh dipakai di Kristen? Siapa yang memberikan izin? Saya tanya siapa, berarti merujuk kepada subjek. Tunjukkan, sebutkan subjeknya. Oke, yang dari pihak antara Indonesia dengan Belanda itu namanya Pastor Deleng. Saya Ini pakai Pastor goblok Deleng. ini. Namanya Pastor Goblok Deleng. ini, namanya goblok ya gini. Tunggu dulu. Ini namanya goblok. Wong Mengambil dari apa? Yang Dari orang. jelas. Dari orang yang jelas membuat Al-Quran itu punya Di Mesir itu di sekitar tahun dulu itu. Mohon maaf teman-teman, saya buang ke neraka biar digodok di neraka ya. Mohon maaf sekali. Karena apa? Ini simpel sekali. Tadi katanya dia itu diberikan, berarti diberikan, ada yang memberi, ada yang menerima. Siapa yang memberikan? Yang memberikan tentu pihak Muslim. Kok malah pastor? Sabar. Kenapa? Ini loh otaknya ini kenapa nggak dipakai? Coba. Kenapa nggak dipakai otaknya? Pertanyaan bagus bahkan. Saya jelasin boleh? Dikit. Boleh, Oke. astagfirullahaladzim, ya Allah, Di dalam kenapa kepala sih? manusia ada 3 bagian.
Ada otak besar, ada batang otak, ada otak kecil. Masing-masing ini semua punya fungsi. Nah, otak kecil itu pada fungsi umumnya itu adalah mengatur keseimbangan tubuh ya, dengan otot gerakan-gerakan halus dan sebagainya. Nah, otak besar itu yang dipakai untuk berpikir, menalar, mencerna dan sebagainya. Nah, dia tadi yang dia pakai otak kecil, makanya ngerocos mulu. Jadi dia nggak mikir, yang dia pakai otak kecilnya. Jadi kalau mau nanti dokter-dokter ini ke depan ya transplantasi otak ya, kayaknya cocok deh otak dia itu, karena masih baru banget, jarang dipakai. Bagus tuh otak-otak kayak gitu dicari nanti 2050 tuh buat transplantasi otak. Karena apa? Dijawab tanya apa, dia jawab apa, tuli dia nggak sadar dia di sini sebagai lawakan, makanya di bawah itu kuning semua, itu dia buta nggak lihat. Nah, saran buat teman-teman kayak begitu, kalau naik di sini bawa 2. Pertama bawa obat mencret, kedua bawa topeng. Nah, ketika mencret minum obat, ketika malu pakai topeng terus turun. Ya, gitu. Ya Allah, kenapa sih kok kuculuknya minta ampun gitu? Kenapa sih? Padahal pertanyaan saya simpel. Tadi diajak diskusi data, dia nggak punya data. Ya Allah, terus kemudian dikasih data dia ngeyel. Kalau gini loh, dia tadi bilang di itu diberikan kata Injil loh. Dia mengakui bahwasanya kata Injil diambil dari Quran. Nah, Quran kan punya umat Islam. Siapa yang memberikan ini? Oh, itu pastor. Loh, kok jadi ke Kristen? Kan harusnya yang Islam memberi ke Kristen, kalau memang diberikan. Ini loh, IQ-nya ini loh jongkok gitu loh, heran saya ini. Saya ini perasaan juga nggak pinter loh teman-teman, tapi ternyata ada yang lebih goblok daripada saya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, lanjutlah teman-teman yang naik ke sini. Bang Daman, roomnya hari ini perlu penuh ujian. Deril penuh ujian hari ini, mulai dari Pak Framing, terus si itu yang tadi ada aneh-aneh gitu. Aneh-aneh. Gini. Demi pengen benar, dia mengkhianati akalnya sendiri. Itu gimana tuh? Ya begitulah. Ya. Sekarang Dia bilang gini kita dongeng. apa namanya itu? Menurut Pak Arus itu gimana Pak Arus? Pak Edi itu, menurut Pak Edi itu Wah, gimana? ini setuju sama umat Islam ini dia. Sepakat dia. Oh, ini nggak mau nyembah manusia dia, nggak mau nyembah manusia, udah tobat dia nyembah manusia. Tadi itu masalahnya apa? Wih, mantap, ada tulisan Arabnya itu di belakang itu. Di atasnya panjang. Dia pamer itu dia. Itu doa bapak kami itu. Bukan. Ini di mertua kok. Mertua saya. Loh, istrinya Muslim, Pak. Pak, istrinya Islam. Mertua Islam. Istri masuk Kristiani. Istri masuk Kristen ikut saya. Lah kenapa? Bentar, Bang Daman Ya, nggak suaranya tahu, double jadinya Bang Daman. Itu pilihan dia sendiri. Tapi kemarin saya menyimak ya, ada pernyataan dari Bang Edi waktu kita cerita itu ya kemarin ya. Itu Bang Edi mengatakan, jadi kalau ada ayat-ayat Tuhan yang dituliskan itu merupakan kesyirikan, musyrik. Itu maksudnya gimana Bang Edi? Oh, itu kalau Alkitab, saya nggak ngomong agama lain. Itu Alkitab saya. Oh Saya gitu. agama lain. Oh jadi kalau ada, tapi perasaan belum ada deh orang-orang Kristen nulis ayat taruh di Banyak tembok. Bang, banyak kalung salib terus tulisan Filipi berapa, Yohanes berapa. Itu kalau sebagai hiasan nggak apa-apa, Tapi kalau kekuatan tulisan itu melebihi roh ilahi yang dalam diri manusia, itu musyrik. Oh, Gitu. diajarkan makan daging anak manusia ya. Shalom, assalamualaikum. Zombie. Oh, zombie. Ngeri ya. Ya kita sapa dulu ya. Halo Bang Langit, Islam Kristen Bang. Harus ngeri. Alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang pengikut jalan dulu, selamat pagi. Selamat pagi, shalom, assalamualaikum. Oke. Waalaikum ya ahlan nar. Nah,
Dah, ada yang mau ditanyakan ataupun biar kami yang bertanya gitu? Di dalam surah Quran surah Al-An'am 15 ya. Nah 15, kenapa tuh Nah 15? Allah menancapkan gunung-gunung supaya tidak bumi itu tidak bergetar, bergoyang. Tapi faktanya itu bumi tetap bergoyang, bergetar. Jadi itu gini, Bapak tahu sastra? Tahu sastra? Kenapa Al-Quran itu tidak konsisten? Pertanyaan tuh Bapak tahu sastra nggak? Pertanyaannya, Pak, setiap kenapa bahasa itu bumi harus saya bergoyang? jelasin itu gini. Kenapa Setiap- bumi harus bergoyang? Karena Al-Quran sudah mengatakan bumi tidak akan bergoyang. Kenapa bumi bergoyang? Dengan ditancapkannya gunung-gunung, bumi tidak bergoyang. Tapi faktanya bumi tetap bergoyang dengan gempa bumi. Yaudah, An-Nahl berapa? Ini saya bahas dari segi ilmunya, kok nggak paham bodo amat ya. An-Nahl ayat 15. Oke. Saya aja tuh ketika saya meneliti dalam Bible masalah tiang-tiang langit tuh, saya tahu kalau itu pahamnya, ini pahamnya alegori, bukan makna hakikat. Nah, An-Nahl ya. Ntar kita buka dulu ya Pak ya. Tapi kita coba jadi bodoh dulu ya. Kalau masalah tiang-tiang langit itu gimana Pak? Saya jawab An-Nahl ini, Bapak jawab tiang-tiang langit ya. Setuju ya? An-Nahl mana? An-Nahl capek juga kita tercapekin nih. Saya buka dulu Pak. Kita harus lihat kodeks kodeks. An-Nahl 267. Nah 15. Enggak, kita harus lihat bahasa Arabnya gitu. Bang Daman, aku izin turun dulu ya Bang Daman ya. Ya, makasih Kak Natali. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana Ukti? Kemana? Enggak, lagi ada urusan soalnya. Ini di YouTube lanjut ya teman-teman ya. Oke, siap. Oke. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. An-Nahl ayat berapa tadi? 15. 15. Mana 14-nya? Oh ini dia, ntar. Jadi gini Pak, apa namanya tuh? Bapak tahu ilmu sastra nggak pertanyaannya? Karena gini, dan Allah juga menjadikan, makanya jelas-jelas ya. Dan Allah juga menjadikan sungai-sungai sebagai petunjuk jalan, bayangkan nih. Dan Allah juga menjadikan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Pertanyaan saya nih kepada Bapak, sungai jadi petunjuk itu gimana Pak? Dari ayat itu, sungai jadi petunjuk itu gimana pemahamannya? Makanya saya bilang tuh gini, ada yang namanya setiap bahasa manapun, mau Brazil, mau Arab, mau bagaimanapun, itu ada yang namanya bahasa sastrawi, sifatnya alegoris ataupun majazi. Contoh, kita di dalam bahasa Indonesia Pak, Indonesia nih nggak kemana-mana nih, Indonesia ada yang namanya majas. Ada namanya majas personasi, ada majas hiperbola. Menunjukkan apa? Bukan satu kata-kata yang sifat daripada kata-kata tersebut makna hakikat. Contoh, ya, majas dalam bahasa Indonesia. Cuman majas itu tidak boleh diinikan, apa namanya itu, diasal-asalkan. Kayak contoh gini, saya ngomong gini. Ini sama Ustadz Abu aja, sama dia pasti nggak connect. Ustadz Abu, saya ngomong, aku melihat kambing di dalam hutan. Itu bahasa asli. Apa itu penalaran dasar ataupun alegoris? Batma. Hah? Gimana? Aku melihat kambing di hutan. Di hutan. Itu beneran kambing apa bukan? Itu artis sesungguhnya. Aku melihat kambing. Itu cocok. Sastra, gimana sastra?
Iya, misalnya kita ngomong aku bermain dengan anjing itu bisa jadi dua, bisa jadi makna majas, bisa jadi makna sastrawi kan, sastra sifatnya kan. Itu nggak bisa Nah, diterjemahkan sastrawi. Nah, sekarang gini, dalam bahasa Arab, sekarang gini, Al-Quran kan nggak turun di Al-Quran kan nggak turun di Bogor, nggak turun di Ciamis, turunnya di Arab. Semuanya dengan konteks bahasa Arab. Ada yang namanya majas, ya. Di dalam majas itu ada namanya bayani, ada namanya badi, ada namanya balaghah. Sifatnya apa? Memberi pengertian daripada majas. Sekarang gini majas, ayat tersebut apakah kemungkinan itu pemaknaannya tentang gunung ini menjadi alasan daripada bumi tidak bergoyang? Bukan itu. Menunjukkan bahwa adanya ciptaan Tuhan terhadap sungai-sungai dan gunung-gunung. Saya mau nanya. Bentar, cepat ditanya. Ini belum dijawab. Sabar. Mbak, ntar lagi tanya deh, saya suka Anda. Paham maksudnya? Kayak contoh gini, izinkan aku menggenggam cintamu. Gimana genggam cinta, Pak? Kalau kita genggam dadanya, ditampar kita tuh. Itu jelas-jelas majas, brother. Nah, itu sekarang gini. Daripada ayat tersebut sifatnya kinayah. Sindiran terhadap ciptaan Allah. Adanya sungai menjadi petunjuk untukmu. Adanya gunung menjadi penguat di dalam bumi tersebut. Menunjukkan apa? Dari gunung itu segala manfaatnya bisa kita ambil. Menjadi penguat bumi, paham nggak? Paham nggak? Kalau ayatnya kan jelas gunung-gunung ditancapkan Allah sehingga bumi tidak bergoyang. Bos, pertanyaan saya. Gunung-gunung ditancapkan oleh Allah. Pertanyaan saya, tancap itu gimana konsekuensinya? Gini kan? Sekarang gini, yang Anda tahu daripada adanya gunung itu gimana? Secara ilmu apa itu? Masuk ke ilmu apa itu? Bukan astronomi. Geografi ya. Itu gimana? Perbentukan sebuah gunung itu gimana? Geologi. Geologi. Atau saya yang jelasin tuh? Itu larinya ke majas, tancap. Arti tancap, tahu nggak gimana? Sekarang gini, gunung-gunung yang terbentuk setelah misalnya ada erupsi daripada gunung tersebut, adanya gunung lagi. Itu gimana? Ditancapin Allah. Gini. Maksudnya, oh, gunung baru nih. Tut. Oh, kayaknya gunung baru nih. Capir gitu. Enggak kan? Enggak kan? Menunjukkan apa? Yang namanya kata-kata sifatnya alegoris, wajib adanya kata-kata indikasi ke arah bahwa itu tidak boleh kepada makna hakikat. Contoh, saya ngomong, aku melihat kambing di hutan, maka menunjukkan apa? Akal kita akan tetap memikirkan kalau itu kambing beneran. Ketika saya sebutkan, saya melihat kambing main futsal, adanya diksi kata main futsal, adanya kata diksi main futsal, ke arah kata-kata itu tidak boleh makna hakikat, karena ada kata-kata main futsal. Contoh, aku tadi sholat di samping kambing, ada kata-kata sholat dinisbatkan kepada kata kambing, menunjukkan bahwa kata-kata kambing ini bukan kata-kata kambing pada hakikat, menunjukkan ke arah bahwa si kawan ini bau ataupun si kawan ini belum mandi, makanya dinamakan kambing. Sekarang di situ secara realita adanya sebuah gunung itu terbentuk daripada adanya erupsi, adapun ada banyak-banyak fakta hingga terbentuknya gunung. Saya tanya ke Bapak, tancap gunung itu gimana? Ting gitu ya kan, tancap. Misalnya Tuhan nih, Tuhan, oh mak, ini kayaknya kita harus buat Semeru nih. Boom, ditancap lagi. Tiba-tiba daripada pecahan Krakatau itu lahirnya gunung baru. Boom, ditancap. Ada gitu nggak? Kan nggak. Menunjukkan bahwa ini maksud kata-katanya alegoris. Pasti nggak diterima nih. Pasti nggak. Brother, itu sama dengan bumi. Apakah itu alegoris? Dengan menghamparkan bumi itu sama menancapkan bumi itu tidak alegoris, brother. Tidak alegoris kata tancap menghamparkan gimana? Udah akhir di. Tidak alegoris, brother. Itu cukup sama mudah. dengan Allah menancap. Tancap itu gimana maksudnya? Tancap. Ya, Gunung bukan menancap terbentuk, bukan ditancap-tancap. Adanya gunung bukan ditancap-tancap. Iya, berarti Allah menancapkan Iya, berarti Allah menancapkan gitu, diambil gunung lalu diduar gitu ya, ditancapkan gitu. Diduar. Oh, ada gunung Semeru, dedar. Gunung Everest, dedar. Kan enggak? Itu berarti. Ya, gitu. Pemahaman dia tuh. Itu yang dia mau. Dan Itu.
sama dengan Allah menghamparkan bumi. Iya, Sama kan? enggak, jangan kemana-mana, ditancapkan dulu ini loh, jangan ke menghamparkan dulu, ditancapkan dulu ini loh. Tancapkan ini, apakah sama kayak orang menancapkan apa namanya ya, kayu di tanah, ditup gitu, atau enggak? Itu Gimana? kata kerja menghamparkan, menancapkan. Itu paralel dengan menghamparkan kata kerja. Gimana sih? Walah, Nggak paham loh kalau gitu. kalian gila kok pagi-pagi udah gila gimana nih? Iya. Tanya nggak tahu Kamu arti- yang ditanya gimana? Enggak, kenapa kamu kok gila gitu loh? Hah? Kenapa? Habis makan anak anu itu, daging anak kecil itu mungkin. Gimana nih? Pak Ferry ini, ditanya menancapkan itu gimana? Apakah menancapkan kayak orang menancapkan gitu atau enggak gitu loh? Menancapkan sama patok ditancapkan. Mana ada Berarti ditancapkan? dipatok gitu. Berarti Allah itu mematok gitu. Tok 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 gitu. Itu Al-Quran banyak kepada Allah. Nah, ini kacaunya, kucluknya gitu. Tidak memahami menancap. Kalau saya tanya balik, kalau tiang langit bergoyang-goyang itu gimana? Tiang langit, mana ada tiangnya? Coba. Jas, itu baru Hah? majas. Nah, Ya, giliran kitab- gitu lu kitab- majas. Giliran kitab sendiri Majas. dibilang majas. Ah, Itu Tiangnya memang ada enggak? jelas-jelas. Gitu loh. sebentar Bang Langit, biar nggak tabrakan Bang Langit. Kalau gitu dibilang majas. Giliran kitabnya sendiri dibilang majas. Tiang langit bergoyang-goyang. Nah, pertanyaan saya, mana tiang langitnya? Sebentar Bang Langit. Sebentar Bang. Itu- Mana tiang langitnya? Itu biasa. Itu Tiang langitnya mana? Hoi. Kacau Oten ini. Ketika kitab sendiri dibilang majas. Ketika udah dijelaskan akidaman tadi panjang, jangan saya akidaman. Lanjut dulu. Aku cuman ngomentarin aja akidaman. Jangan saya digedein akidaman. Antum aja biar banyak pencerahan di sini. Aku juga butuh ilmu sekali ini. Pagi-pagi butuh sarapan, juga butuh ilmu gitu loh. Lanjut akidaman. Jadi kalau Al-Quran itu jelas itu bukan majas. jelas bukan majas. Ya udah, iya. Benar Pak. Ini Al-Quran nipu Pak. Udah selesai kan? Oke, ini ilmunya tuh gini. Nah teman-teman ya, berarti Bapak kan nggak mau tahu jawabannya. Udah cari yang aja. Ganti aja. Ini ada yang mau Ini menfitnah Pedro lagi. aja. Gimana Pedro? Kau di bawah tab ngetikmu nggak enak. Gimana? Mau diskusi? Nanya apa? Diskusi atau nanti Berani nggak diskusi? Sebentar. Berani nggak diskusi? Ya saya kan bertanya ini. Oh, berarti nggak berani diskusi? Mau. Berani? Oh, mau kata. Berani bertanya, berani ditanya ya? Oke. Oke. Berarti saya serahin nanti pertanyaan ke Akhirdi ya. Saya nggak nanya apapun ya. Iya, siap. Akidaman, silakan. Saya kasih ini dulu ya. Kasih pertanyaan dulu, nanti jawabnya nanti. Soalnya banyak ini pertanyaannya. Banyak berapa pertanyaan? Satu-satu. Oh, enak aja. Satu-satu. Banyak lah kau banget. tanya. Kau Satu tanya dulu, satu. satu jawab. Kau Gini, tanya adil ya, Bang, ya? satu, kita tanya Satu jawab ditanyain gitu. Nah, satu-satu. Wah, enak aja banyak pertanyaan. Oh. Ini kan kalau orang pengen sholat itu kan, pasti ngomong asyhadu kan. Asyhadu itu artinya kan bersaksi. Nah, bersaksi. Mulai. Ya, kau bersaksi kan arti melihat. Kau pernah melihat belum? Gas akidaman udah. Ini akidaman tugasnya. Ya udah, ini kalau dia ngerocos mute aja ya. Nah, karena kalau dalam penjelasan arti kata ada ya. Nah, ini kesalahan sekarang gini, arti kata ada itu kita akan masuk kepada akal tentang arti kata ada. Ada itu, ini pemikiran akal manusia tentang apa ya? Ontologi ya, tentang keberadaan ya.
Ya, benar. Arti kata Nah, jadi kan arti kata ada itu apa sih arti kata ada? Sekarang gini, manusia yang seperti ini akan mengartikan arti kata ada itu apa? Terlihat kan? Ya kan? Manusia yang kayak gitu. Akan tetapi hebatnya di dalam Islam, para ulama ya, yang ahli logika, apa yang dikatakan? Yang namanya ada adalah lam tartaki ila darajatil maujud hatta tasyahada wala tanhitu ila darajatil ma'dum hatta adama. Artinya apa? Arti ada ini bisa jadi dua. Bisa jadi menyeberang ke derajat tertinggi hingga dia terlihat. Bisa jadi dia itu tidak menyeberang kepada derajat terendah hingga tidak ada. Mana contoh? Kita kasih analogi. Gula. Ya. Gula ini adalah sesuatu yang bisa bukan berhasil dengan derajat tertingginya dia bisa terlihat. Ada juga sesuatu yang ada pada gula, misalnya manis. Manis ini adalah sesuatu yang ada akan tetapi tidak terlihat. Mana buktinya? Saat gula dibelah-belah, diteropong pakai mikroskop dan segala yang dicari, tidak akan pernah menemukan manis. Akan tetapi kesaksian daripada manis bukan mata, akan tetapi lidah. Sekarang gini, kesaksian tentang adanya Tuhan yaitu adanya mekanisme alam. Kenapa ada asyhadu alla ilaha illallah yang menjadi kesaksian, yaitu artinya dengan adanya kehidupan ini, dengan adanya mekanisme alam yang seperti ini, aku yakin bahwa engkau ada Tuhan, dan Tuhan yang paling benar adalah engkau ya Allah. Paham? Itu arti la ilaha illallah. Sampai situ paham? Kalau Anda mau setiap yang namanya ada wajib terlihat, sampai sekarang saya mau Anda cari cabai, ambil mikroskop, Anda teliti mana pedas ya? Ada nggak pedas ya? Cari sampai dapat. Oh Bang Daman ada pedas nih, ada. Ini pedas namanya. Atau nyari ini, ambil kopi nih, nyari hitam apa, nyari apa tuh namanya, pahit atau manis yang ada di kopi. Anda ambil mikroskop kan, oh mana nih manis, mana? Nggak akan ada sampai kapanpun, sampai nggak akan ada. Karena arti ada itu bisa jadi dia terlihat, bisa jadi dia tidak terlihat, namun ada. Tentang kesaksian itu nggak mata doang guys. Kesaksian itu bisa jadi esensinya bisa kita mengatakan bahwa itu ada. Contoh, adanya Tuhan kenapa? Ya kita tahu mekanisme alam ini tanpa ada Tuhan tidak ada mekanisme. Menunjukkan apa? Arti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi dengan adanya, artinya apa? Seluruh tubuh ini arti bersaksi guys. Kayak contoh gini, kesaksian adanya manis bukan mata bro. Nggak ada orang mau dapatin manis kopi itu, aduh aku mau tahu dong, aku bersaksi bahwa manis itu ada di kopi, tuang ke mata gini. Nggak ada, itu orang nggak ada kayak gitu loh. Tapi kesaksian daripada manis itu, ketika orang bersaksi dengan lidahnya, oh ternyata manis itu ada gitu. Kesaksian tentang akal ketika seseorang itu berhasil berpikir, itu kesaksian. Menunjukkan bahwa yang namanya tentang kesaksian itu tidak selamanya tentang mata bro. Jika semuanya tentang mata, maka pedas, Anda harus pakai cabai taruh di mata. Itu pun bukan pedas, itu perih yang hasilnya. Paham sampai sini? Jadi arti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah artinya itu bahwa aku bersaksi. Arti bersaksi di sini dengan segenap ragaku, aku yakin bahwa engkau ada Tuhan. Dan Tuhan yang paling benar adalah engkau ya Allah. Selesai ya? Oke, Aki Ardi silakan sekarang pertanyaan nih. Aku udah jelasin nggak ngerti, I don't know tuh. Boleh ini lagi nggak? Nanya lagi. Aki Ardi? Diizinin nggak Aki Ardi nanya lagi? Nggak? Udah boleh bertanya nggak aku ini? Udah boleh nggak? Boleh nggak aku bertanya? Pedro? Ya silakan. Boleh ya? Ya. Oke, siap. Pertanyaan saya simpel sebenarnya. Simpel sekali. Tapi tolong dijawab menggunakan data di Bible Anda ya. Boleh ya? Boleh ya? Oke. Sebentar aku open cam dulu. Biar enak. Anda kan Kristen betul? Katolik. Oh Katolik, oke. Anda percaya Yesus disalib?
Percaya. Oke, Anda percaya Yesus sebagai Tuhan, betul? Ya. Anda percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai pencipta alam semesta, betul? Ya. Oke, pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu pencipta alam semesta atau ciptaan? Pencipta alam semesta. Berarti pencipta alam semesta mati? Ya. Oke, ketika pencipta alam semesta Enggak, mati, itu kan cuma raganya yang mati, bukan itu arwahnya. Arwahnya itu aslinya Allah. Loh. Yang Tuhan yang Ini bagian tidak, mananya itu Yesus? enggak, Pak. Yang ya oke, sabar. Pahami dulu, Pak. Kesimpulannya pencipta alam semesta mati nggak? Ya. Oke, ketika pencipta alam semesta ini mati, Yesus kan sebagai pencipta alam semesta, berarti manusia Yesus ini mati, betul? Ya. Berarti pencipta manusia Yesus ini pencipta alam semesta, betul? Ya. Oke, rohnya Yesus pencipta alam semesta bukan? Iya. Nah, jadi dagingnya Yesus ini pencipta alam semesta, rohnya Yesus ini pencipta alam semesta, betul? Ya. Nah, Allah Bapa pencipta alam semesta bukan? Ya. Ada berapa pencipta alam semesta? Ada 3. 3 pencipta alam semesta, betul? Ya. Itu yang Anda yakini? Yang ini 3, tapi jadi 1. Saya nggak peduli. Yang penting 3 pencipta alam semesta. Saya nggak peduli Anda mau bilang jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 1. Saya nggak peduli. Yang penting 3 kan? Ya. Ya. Berarti Anda meyakini 3 Tuhan? 1, Pak. Lah. Saya ada ayatnya, Pak. Aduh, sabar. Jadi ketika pencipta alam semesta ini mati selama 3 hari, siapakah yang membangkitkan pencipta alam semesta yang mati 3 hari ini? Siapa? Yesus sendiri. Hah? Di mana ayatnya Yesus bangkit sendiri? Di mana? Di mana? Woi. Di mana aku bangkit sendiri? Di mana? Woi. Di mana? Bang. Hilang. Bang. Woi. Ini. Nah, para rasul ayat 2 yang 22 itu sampai 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Buka, baca. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan kata dibangkitkan itu kalimat pasif atau kalimat aktif? Nggak tahu, Pak. Jangkrik. Aduh, jangkrik. Kata dibangkitkan dengan kata membangkitkan beda nggak? Beda. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau bangkit itu kan bisa. Saya nggak tanya bangkit, saya tanya membangkitkan dengan dibangkitkan. Apa bedanya? Kalau membangkitkan kan yang ini orang juga bisa ngebangkitkan gitu maksudnya. Nggak nyambung, nggak nyambung. Saya tanya apa bedanya membangkitkan dengan ya. dibangkitkan? Yesus, itu Yesus apa? dan Allah itu adalah satu. Astagfirullah, Yesus dan Allah. Saya nggak tanya itu. Saya tanya emang apa asli, perbedaan. Udah sini saya nggak tanya tanya itu. Saya nggak tanya itu. Loh, kok Yang saya berani nggak kalau tanya? ditanya balik kan? Saya nggak tanya itu. Saya tanya apa bedanya membangkitkan dengan dibangkitkan? Jangkrik. Yang kayak gini nih. Kata-kata dibangkitkan itu berarti kalimat pasif. Berarti kalau kalimat pasif, Yesus itu dibangkitkan, Yesus sebagai pasif. Oke, berarti ada yang aktif. Siapa yang aktif? Yang aktiflah yang membangkitkan. Paham? Hah?
Apa goblok? Jawa anjing. Emosi dia. Kan gue nyantai bawahnya. Emosi. Apa bedanya dibangkitkan dengan membangkitkan? Coba jawab. Ya nggak tahu ya, lanjut aja Pak. Nah, berarti goblok lu, bukan gua. Berarti yang goblok lu, bukan gua. Ya udah, karena sini lu gua nggak tanya. tahu. Berarti jangan tanya Allah- dulu, ini Allahmu itu waktunya kan punya saya mulut. bertanya. Allah Waktunya bersyahadat, saya itu bertanya punya belum mulut, selesai, punya mata, belum punya selesai. kuping. Berarti Waktu berwujud saya, dong. Aduh, nyembah waktu ke saya manusia. bertanya. Jangan ditanya balik. Waktu saya. Anda sudah bilang nggak tahu kan? Berarti Anda nggak punya pengetahuan. Berarti nggak level sama kita nggak level gitu loh. Nggak level Anda, saya tanyain pun Anda nggak level. Jangankan Anda menjawab, Anda bertanya saja salah loh. Anda bertanya saja itu salah, apalagi menjawab gitu loh. Mencret kan jadinya ketika Yesus itu dibangkitkan, bukan bangkit sendiri kucluk. Artinya kalau dibangkitkan berarti ada yang membangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Saya tanya. Jawab. Krik krik. Jawab. Otaknya yang naik ke sini nih lo. Kristen dari tadi nih lo. Gak ada yang pinter, heran saya. Goblok semuanya. Jangan lanjut, Akhi Alfi. Lanjut dek. Udah, terlalu goblok ini. Kak Alfi pula paramek lagi habis ini. Gimana Bang Pedro? Itu analogi sederhana loh. Seperti misalnya nih Bang Arus Hayat ini dia tidur. Lalu Alfi nih membangunkan Bang Arus gitu. Yang dibangunkan siapa? Bang Arus gitu. Siapa yang membangunkan Alfi? Yang dibangunkan siapa? Bang Arus Hayat. Sesimpel itulah sebenarnya teorinya. Cuman entahlah. Ini nih parah ini. Makanya saya tadi bilang goblok. Makanya kalau goblok jangan naik ke sini karena goblok. Saya ganti akun dulu, bahaya ini, bahaya akun saya ini. Gimana kalau Alfi yang nanya nanti tinggi. Ustaz Abu lah, Ustaz Abu aja silakan. Saya pikir begini ya. Kita kan tadi sudah sepakat ditanya dia jawab, nanti dia bertanya lagi, kita yang jawab kan gitu. Nah, sekarang pertanyaan tadi itu sudah selesai belum? Yang pertanyaan ke dia udah kelar belum? Sudah, itu nggak ada jawabannya. Pedro. Bingung si Pedro. Aduh, ini tenggelam ini, nanti hilang sendiri. Ini jurus ninja Hattori ini. Ngopi. Iya, dia nggak tahu jawabannya. Dia sudah mentok Bang. Sudah close. Jadi ini pelajaran juga ya untuk Iwan Filah yang dibawa juga ya untuk sahabat-sahabat Muslim Alfi. Kita kalau ingin bertanya itu usahakan seperti gelas kosong kawan-kawan gitu. Kayak kita tuh bertanya itu memang pengen mencari tahu gitu. Pengen niat itu untuk menambah ilmu, bukan asapnya Kang Arus, asapnya. Hati-hati nanti kena report asapnya. Ya, diarahkan ke lain aja tuh kameranya. Kalau bertanya tuh diniatkan untuk menambah wawasan, mencari tahu, menambah ilmu. Jangan niatnya itu untuk menguji. Karena apabila dibalikin kondisinya, wah itu ya kalau kita punya pegangan ilmu ya kan. Kalau nggak punya, wah susah jadinya. Benar. Itu sama kayak gini ya. Kita itu nggak maksain kamu, imanmu. Tapi ketika kau naik ke komal diskusi, kita nggak diskusi harga beras di sini, berapa harga cabai di sini, enggak. Kita nggak diskusi itu. Pasti berbicara tentang konsep keimanan kita, ya kan? Nah, sekarang
Sekarang janganlah Anda menjadi seorang yang beriman tapi tidak mempertanggungjawabkan imannya, bahkan nggak peduli dengan imanmu. Intinya sudah, saya percaya Yesus Tuhan mati menyelamatkan kita, selesai. Udah, cuman itu. Nah, kalau itu Anda jangan naik ke Komal. Kalau cuman sebatas itu keimanan Anda. Di sini Komal diskusi. Tentu yang ditanya seputar itu. Siapa Tuhanmu? Apakah ini Tuhanmu? Itu pertanyaannya seputar itu. Artinya apa? Ketika Anda ke sini teman-teman Kristen naik, berarti sudah siap untuk ditanya terkait masalah keimanan, tentang kitab suci, tentang Tuhan yang disembah. Itu pada poinnya. Kalau naik sini hanya untuk lawak-lawakan, boleh. Nanti kita lawak-lawakan. Namanya lawakan lintas iman. Boleh. Kan begitu ya, host ya? Oke, gitu. Pedro, kan tadi saya sempat bilang ya teman-teman Kristen naik sini jangan lupa bawa 2 ya, obat mencret sama topeng. Nah, obat mencretnya udah diminum belum nih? Nggak mau jawab. Ya ini menunjukkan bahwa yang naik di sini ini kalau tujuannya dari teman-teman bukan mau menghujat, yang kedua dia mau menunjukkan kebodohannya dan mempermalukan umat Kristen yang lain. Nih teman-teman Kristen yang lain, kalian harus menghimbau teman-teman Kristen jangan naik ke Komal Muslim kalau nggak ada ilmunya. Nah, kalau nggak ada ilmu nggak usah naik, gitu aja, bagus. Sebagaimana kami juga himbau kepada saudara-saudara kami yang Muslim, jangan naik ke Komal Kristen kalau nggak punya ilmu. Sudah ada bang, belum himbauan-himbauan itu? Oh ada katanya. Bom atau kiamat sudah suruh jangan naik ke Komal Muslim kalau nggak ada ilmu. Karena apa? Kalian mempermalukan dirimu dan juga imanmu. Yang imanmu turun. Kabur. Udah, lanjut. Ada. Niatnya gini, dia mau bertanya gitu supaya kita nggak dapat jawaban. Setelah dapat jawaban, dia tercengang. Kok ada jawaban gitu. Jadi dia pengen gak ada jawaban. Lucu akhir kemarin, dia naik nih. Kalian aja nggak tahu, coba buruk warna apa? Kami semua sepakat putih. Ada dalilnya. Ketika kami tanya balik, saya yang tanya, saya bilang, oke sekarang saya tanya Anda, berapa ukuran panjang lebar tinggi salib? Wah langsung kesurupan dia. Kesurupan 30 menit kesurupannya. Lama. Baik teman-teman, izin host ya, mohon follow akun saya, katanya 1000 baru bisa on cam, saya 600 belum bisa on cam. Follow, yang enggak follow di mute, yang enggak follow di mute, bisa ngetik. Yang enggak follow di mute. Ini ada yang mau berobat lagi nih. Halo, Bang pengikut. Halo. Gimana soal tadi itu? Kenapa aku di-kick? Ya karena Anda padahal dalam akal Anda udah tahu nggak mungkin di tahun 2024 waktu dulu abang SD, SMP sampai SMA dijelaskan bahwa gunung itu nggak ditancap kayak gini. Itu jelas menunjukkan bahwa ketika ada diksi yang diksi itu di luar realita, menunjukkan bahwa itu sifatnya majazi. Sifatnya itu apa? Bumi dihamparkan. Itu paralel itu kata kerjanya. Allah menancapkan, Allah menghamparkan bumi. Apakah itu majaz? Allah menghamparkan bumi. Tapi kalau tidak mau terima apa-apa lah. Lanjut aja di diskusi yang lain. Yang Bapak pengikut pahami dari dihamparkan gimana? Bumi itu digelar gini. Itu. Ya kah? Emang coba dibaca ayat tersebut. Ayat tersebut menjelaskan bahwa gini, bahwa nampaknya bumi di pandangan manusia tetap hamparan. Contoh, Bapak pernah nggak sesekali jalan jatuh ke bawah? Nggak kan? Menunjukkan apa? Itulah arti bumi terhampar. Dalam pandangan manusia, bumi itu terhampar. Udah. Makanya dibaca sampai habis. Bumi itu menjadi hamparan sesuai jarak pandang kan? Artinya apa? Benar. Betul itu. Tapi itu kan bukan majas. Ya, itu kan bukan majas. Ya udah, itu hamparan. Ya betul. Gini, lalu Allah hamparkan. Sekarang gini, itu bukan itu menjadi majas daripada diksi kalimat. Paham nggak?
Arti diksi kalimat gini, lalu Allah hamparkan. Seakan-akan pola pikir kita, Allah menggelar bumi itu gini. Kayak kita gelar tikar. Kita hamparkan. Padahal maksudnya apa? Isinya hamparan dalam pandangan. Kenapa Iya, dalam itu pandangan. kemudian? Iya sama kayak gunung tadi. Arti tancap-tancap itu untuk membatasi akal kita. Bahwa arti tancap-tancap itu dan makna di situ adalah makna alegoris, bukan makna hakikat. Sama seperti kata tadi. Adanya kata hutan untuk kambing menunjukkan bahwa kata kambing itu sebenarnya. Adanya katanya lapangan futsal itu untuk menunjukkan bahwa kata kambing itu bukan makna sebenarnya. Sama seperti kata tadi. Kalau seandainya Allah menciptakan gunung, maka maknanya hakikat. Kalau kemudian Allah mentancapkan gunung kepada makna majas. Karena kepada arah sebenarnya dan realita, tidak ada gunung yang terjadi kupluk, 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 kupluk. Nggak ada. Ini kan ada kalimat selanjutannya kan, Allah menancapkan gunung-gunung sehingga bumi tidak bergoyang. Itu kan Ya itu kan udah, itu majas kepada inilah ciptaan Allah. Ada kalimat, ada lanjutan kalimatnya, bukan hanya Allah menancapkan gunung. Stop. Tidak di situ, kan ada supaya, agar apa? Agar bumi tidak bergoyang. Itu kan makna dari apa? Kalimat pertama. Mengapa Allah menancapkan gunung-gunung? Agar bumi tidak bergoyang. Tapi faktanya kan bumi tetap bergoyang. Itu masalahnya. Itulah, itu sama kayak kita ngomong gini, tiang-tiang langit bergoyang-goyang nggak? Ngomong lagi, alegoris itu. Kalau kitab Anda Tiang aja langit. begitu. Oke, tiang langit tidak punya tiang. Makanya Ya itu, Anda bilang langit bertiang. Itu disebutkan apa? Alegoris. Itu kata kiasan. Ya udah, kenapa kitab Anda bisa karena kata tiang langit dan bergoyang-goyang itu Anda bisa jadikan alegoris? Kenapa gunung-gunung dan goyang-goyang di kitab kami nggak bisa jadi alegoris? Kenapa? Apa standarisasi nggak bisa? Karena jelas maknanya di situ kan. Karena Ya jelas udah, kan maknanya. Itu saya sengaja ngomong juga dengan nih, karena jelas maknanya di situ dalam kitab Anda, secara jelas maknanya di situ mengatakan bahwa langit bertiang dan goyang-goyang. Jelas maknanya. itu jelas-jelas itu alegoris. Karena kalimat-kalimat sebelumnya juga ada kalimat sebelumnya dan kalimat sesungguhnya. Jangan cuma berpatuk pada satu ayat itu, ada kalimat selanjutnya. Gimana cara kita hadapi ini orang? Gini. Per. Kenapa kuculuk kali kau, Per? Saya kuculuk. Udah mulai. Udah mulai. Bang, jangan bikin dia kesurupan, Bang Ardi. Berdiskusi jangan mengatakan kuculuk. Ya udah. Berdiskusi, Anda yang duluan kan mengeluarkan kata Ya, itu. ini saya pakai logika ya. Kuculuk itu Tapi sebentar. Anda selalu mengeluarkan kata-kata kuculuk. Saya sudah sering berdiskusi dengan Bang Dama. Dengerin. Iya, dengerin. Kuculuk itu. Kata kuculuk. Dengerin dulu. Kuculuk itu saya tidak menghina pribadi Anda. Yang saya serang adalah cara berpikir Anda kuculuk. Boleh nggak saya serang cara berpikir Anda? Boleh nggak? Anda menyerang saya secara pribadi itu. Nah, ini nggak nyambung. Anda ngomong Kuculuk itu. Siapa? Kuculuk itu cara berpikir. Kuculuk itu termasuk cara berpikir. Boleh nggak saya serang cara berpikir Anda? Boleh nggak? Mengalihkan lagi. Anda sedang berbicara dengan saya, bukan dengan kucuk. Tuh, lah iya. Anda mempunyai, dengerin. Anda mempunyai cara berpikir yang kuculuk. Yang saya serang adalah cara berpikir Anda. Justru ente yang kuculuk. Nah, kan? Ya nggak apa-apa. Buktikan kalau saya kuculuk kan gitu. Ya buktinya. Nah, apa? Apa buktinya? Buktinya Anda nyembah manusia. Itu kuculuk. Anda menjelaskan seolah-olah Anda yang benar. Iya, Anda membenarkan. Bang Pengikut. Halo? Iya. Alfi sedikit aja Bang Pengikut. Bentar ya. Alfi menunjukkan sesuatu nih. Di dalam kitab saudara, nih ya. Bentar ada motor lewat. Di dalam Yesaya pasal 40 butir 22, dia yang bertahta di atas bulatan bumi
yang penduduknya dan lalala sebagainya. Di sini kan dikatakan di atas bulatan bumi. Ini udah benar nggak, Pak Pengikut? Ya sudah benar. Berarti secara tidak langsung, secara saintisnya bumi itu bulat ya? Ya. Nah, masalahnya di sini kitab terbaru Anda nih. Nah, perhatikan ya. Tadi Yesaya 40:22. Dialah yang bertahta di atas lingkaran bumi. Sejak kapan bulat itu sama dengan lingkaran, lingkaran itu sama dengan bulat. Sementara lingkaran itu 2 dimensi, bulatan itu 3 dimensi. Sekarang nih, di dalam kitab terbaru Anda, bumi itu pada Yesaya 40:22, bentar ya ini blur. Ini tuh lingkaran, bentuknya 2 dimensi, datar. Bisa nggak secara ilmiah nih dibuktikan? Atau mau dibilang alegoris nih? Tiba-tiba. Lingkaran bumi kan itu sama juga dengan bulatan bumi sebetulnya. Oh, sejak Lingkaran kapan bumi. lingkaran? Kan kucluk kan. Ini- Kucluk. Ini lingkaran atau bulatan? Ini. Aku pakai peraga nih. Ini lingkaran atau bulatan? Itu bisa lingkaran. Ya, itu lingkaran. Ini bisa nggak disebut bulatan? Ya bisa juga disebut bulatan memang. Nah, ini bisa nggak disebut lingkaran? Lingkaran. Bisa disebut Oh, sejak lingkaran. kapan? Ini barang 3 dimensi. Lingkaran itu kita kasih dia ini deh. Tapi kan Bedanya kalau kita hanya melihat sepintas kan itu bisa juga sebagai lingkaran. dan gini Dia Pak. nggak ngerti dimensi. DLP dia nggak ngerti dimensi. Dia ngertinya itu kucluk. Gini. Ente yang Dia kucluk. kan website bobo.id yang mengajarkan Bapak ini ya. Ini website anak-anak nih Pak. Biarkan website anak-anak ini yang mengajarkan Bapak nih. Bentar ya. Dia ada di halaman 2 tuh Ikhwan. Bentar ya. Nih, dia ada di halaman 2. Kalau kita lihat ya, bentar ya, ada iklan pula. Di halaman 2 ini, jika lingkaran adalah gambar 2 dimensi, maka bulat adalah 3 dimensi. Nih, bulat itu memiliki dimensi, ada isi, massa, atau volume di setiap sisinya. Contohnya nih ya, segala jenis yang berbentuk bola. Bumi yang kita tempati juga disebut bulat, bukan lingkaran. Nah, ini kitab Anda kenapa bilang bumi itu lingkaran? Ini Oke. bobo.id loh. Itu hanya terjemahannya saja. Kan itu hanya terjemahan saja. Jadi kita merujuk pada Berarti menurut Bible bumi itu gepeng, bulat, lingkaran, bukan bulat, lingkaran, gepeng dia. Kita ini lagi gepeng nih. Nggak seperti itu. Sama dengan juga apa? Hamparan. Kan apakah bumi itu juga gepeng? Hamparan kan juga gepeng. Yang gepeng itu sekarang Anda gitu. Ya, hamparan Otakmu juga gepeng. apa? Itu bulat. Otakmu gepeng. Otakmu gepeng. Otakmu gepeng. Otakmu udah gepeng. Kata Adrian Syah itu yang gepeng. Ya kucluk. Loh, Ya, makanya baca Enggak. Al-Hadis Enggak, gini. ayat Ini kan terjemahan 1900. Gini. Ini kan terjemahan baru 1974 ya. 1974. Udah bener nih dibuat lingkaran, tiba-tiba PT Salemba Raya nomor 12 Jakarta ya, PT LAI di tahun 2023 mengubahnya menjadi lingkaran. Sejak kapan merevisi itu merubah tadi yang benar menjadi salah gitu? Harusnya kan revisi itu sifatnya dari salah ke benar. Memang seperti itu kan. Jadi kita selalu merujuk pada bahasa aslinya aja. Oh gitu. Emang bisa bahasa asli? Emang bisa? Bisa baca Yunani? Saya tidak bisa bahasa asli, tapi saya menggunakan bahasa Inggris. Saya menggunakan bahasa Inggris yang sama dengan bahasa aslinya. Oh, Pokoknya berarti kenapa Adiansa? berarti bahasa Inggris itu bahasa asli. Biasanya apa Adiansa? Gimana? Pak Pengikut, izin ya sebelum saya masuk ke guru-guru saya yang lain gitu ya. Gimana caranya saya bisa mengkonfirmasi ini ke bahasa aslinya, sementara kitabnya ini dicetak full subtitle tuh. Maksudnya? Kitab ini ya, saya kasih pembanding aja ya. Izin ya Ikhwan ya. Kitabnya saudara ini kan dicetaknya itu beda sama kitab saya gitu. Di saat kitab saya itu ini ada full Arabic. Nih ya, ini full Arabic. Tunggu, saya punya Quran lagi, tenang. Nah, di sini ya.
Quran yang lainnya itu ada Arabik plus terjemahan. Nah, Al-Quran ini nggak pernah dicetak cuman terjemahan doang tuh. Pasti ada bahan parameternya untuk mengkonfirmasi terjemahannya itu benar atau salah kan gitu ya. Pasti ada Arabiknya. Bermainlah ilmu alat di sini ya Bang Daman ya. Untuk konfirmasi terjemahannya benar atau salah. Ini gimana cara konfirmasinya? Ini nggak ada original teksnya. Ini full subtitle nih, mulai dari halaman pertama sampai terakhir ya. Mulai dari halaman alfa sampai omega. Itu tuh, waduh, subtitle semua gitu. Nah. Makanya kita juga kan cari bahasa yang mendekati bahasa aslinya. Saya merujuk pada King James Version, bahasa Inggrisnya. Jadi saya cocokkan. Apa ini betul menyerupai mendekati bahasa aslinya atau tidak? Dalam King James Version, Bapak percaya nggak kalau Yesus itu dikatakan Lucifer? Kalau Anda mau bawa King James Version, kenapa? Oh enggak? Oh tidak. Karena Lucifer itu sudah dibuang ke bumi. Ya udah, nggak usah kita buktiin lah itu. Nanti terlalu tertampol tuh. Jadi oke, dia kan kabur menggunakan KJV ya Ikhwan ya. Jadi itulah buktinya bahwa beda pencetak, beda negara, beda bahasa, beda pula isi kitabnya. Itu pengakuan dari beliau sendiri tadi itu barusan. Itu hanya terjemahannya kan, tapi dia maknanya itu sebetulnya tidak jauh dari bahasa aslinya. Oh, nanti saya main ke perjanjian baru. Nah, kalau juga Anda mau itu Al-Quranmu, ada juga versi bermacam-macam versi Al-Quran. Memangnya cuma satu versi Al-Quran. Iya mana. Zaman sekarang, zaman internet, brother. Kita tinggal search ya berapa versi Al-Quran yang ada. Makanya kalau ada MTQ internasional, ada negara-negara yang tidak diikut sertakan. Kenapa? Ada perbedaan-perbedaan juga di dalam Al-Quran. Aduh, Pak, mana barangnya? Bang, kalau ngomong ada-ada aja, saya juga bisa bilang, Bang, tahu nggak ada lembu kan, kayak gajah. Bisa kalau ngomong ada-ada. Ya memang. Saya mau ngomong, Pak, ada Putri Duyung, mukanya kayak dugong. Tinggal search saja. Apakah Al-Quran juga itu tidak ada perbedaan? Ada. Mana? Ya mana? Kebetulan saya memang tidak mendalami akan ada aliansa. Jangan dulu senang. Memangnya Al-Quran itu kalau tidak mendalami, jangan menyimpulkan dulu bahwasanya Al-Quran itu ada perbedaan. Siapapun Kristen yang bisa membuktikan perbedaan Al-Quran yang disepakati secara mutawatir, yaitu lafzi dan maknawi, siapapun yang bisa membedakan itu, ya, saya akan menampol Ferry, serius. Ini zaman internet, Ardian. Ya, makanya jangan dipakai. Kita tinggal search di internet. Tanya Pak Mr. Google. Nggak nyambung, nggak ada. Itu bukan perbedaan Quran itu bukan perbedaan Quran. Ini zaman internet, Ardiansa. Memangnya ini zaman itu bukan perbedaan Quran itu bukan perbedaan Quran. Bukan, itu kiroat itu. Bukan hanya kiroat, hanya kiroat yang berbeda. Iya. Ada kata-kata yang berbeda. Ada Udah lanjut dek. Iya, enaknya tuh dipancing gitu, Iwan. Jadi, oke, bentar ya. Mana nih? Kok nggak muncul nih? Tuh, mantap. Kita sapa dulu ya, Andreas. Halo, Andreas. Sapa dulu dong. Silakan. Andreas masih monitor? Bang Andreas? Oke, belum monitor. Oke, lanjut dulu deh, Alfi. Dia gini loh, nampilinnya tuh, waduh, nampak mukaku. Jangan di screenshot ya. Halo Bang, sorry. Ini saya lagi kerja. Saya nyimak aja boleh ya? Oke, siap. Berisik soalnya di sini Bang. Bang pengikut tuh, kalau Alfi bernarasi tuh, karena Alfi pede bisa mempertanggungjawabkannya gitu. Beda lah sama Bang. Bedanya tuh antara langit dan sumur bor. Ini Yohanes 1:28 Bang pengikut ya.
Di sini kan tauta en beta bara egeneto pirantu Yordano. Mana nih jariku nih? Nanti nggak nampak pula abang itu. Yordano opo en Yohanes Baptizon. Ini versi Textus Receptus 1894 SBLJ JNT apa kabar? Tauta en Betania nih. Yang tadinya beta bara berubah jadi Betania nih. Nih ya, kata ketiga pada baris di atas itu ya, beta, heta, theta, alpha, rho alpha, beta, bara. Gitu. Sementara SBLJNT, beta, heta, theta, alpha, nu, iota, alpha, betania. Berubah nggak? Berubah. Bahasanya. Egeneto pirantu Yordano, opo enho Yohanes Baptizon. Begitu menampilkannya. Ini satu dalil lagi nih. Kita pergi ke surat Paulus nih. Surat Paulus kepada Efesus. Dari barisnya aja udah bisa kita lihat. Bagian bawah terpotong. Begitu. Oh, Al-Quran itu ada versinya 30 versi. Itu kok ada tambahan apa itu? Tokurio. Apa itu? Tokurio. Emon. Iso Kristo, ada tambahan gitu ya? Sorry, sambil makan. Itu siapa yang nambahin Tokurio? Siapa yang nambahin itu? Nggak tahu, Alfi mau nanya sama pengikut nih. Hemon, Tokurio, Hemon, Isu Kristo yang nambahin siapa itu? Pengikut. Woi. Diar. Kenapa jadi berhala dia? Balik kamera. Oh iya, nih pakai kamera belakang aja nih. Ntar ya. Enaknya sambil ditunjuk gitu. Mana jariku? Ya. Tes. Totok harin kamto tagonata mo proston patera to kurio himon isau Kristo. Itu Textus Receptus nih. SBL JNT pada bagian bawah.